Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Ustaz Wali Kamera. Kali ini saya ingin berbagi tips ya, gimana caranya membeli drone second, nah seperti itu ya. Jadi yang pertama ya mesti dilihat dulu fisiknya ya dan kelengkapannya. Jadi pas beli drone ya dilihat dulu kelengkapannya ya. Nah itu harus sahabat tahu ya, itu kelengkapannya apa aja ya dari drone itu. Nah ini kebetulan saya ada barang drone ya, drone yang Mavic Air 2S. Nah jadi gimana caranya ngecek ya, ikuti ini ya videonya ya sampai habis. Yang pertama ya mesti kita lihat dari itu, seperti tadi saya bilang, lihat dari kelengkapannya ya. Jadi kelengkapannya itu sahabat harus tahu ya, caranya ya lihat, kalau memang nggak tahu ya cari di Google ya caranya apa aja kelengkapan dari drone-drone yang sahabat akan mau beli. Nah seperti itu. Ini kebetulan saya ada yang Air 2S. Nah, jadi kelengkapannya dari Air 2S itu nih, pertama itu sebenarnya ini karena second ya, jadi nggak ada boxnya ya. Biasanya di luarnya itu ada box kayak itu ya, kayak kamera itu. Jadi luarnya ini dipakein box, terus di dalamnya itu ada tas kayak ini. Dan ini memang tas harus dari DJ-nya ya. Nah, ini original bawaan dari drone-nya. Nah, jadi seperti itu. Dilihat itunya, terus dilihat dari tasnya dulu sahabat, ada robek atau enggak gitu ya. Itu dilihat dulu. Terus kita keluarkan ya untuk kelengkapannya. Ini saya keluarkan semua ya untuk kelengkapannya dari drone Mavic Air 2S. Nah seperti apa aja nanti kita harus lihat dulu. Nah, ini saya mesti keluarkan dulu semua ya sahabatku. Jadi pertama dilihat kelengkapannya, terus nanti dilihat fungsinya ya. Fungsinya kalau memang tidak bisa menerbangkan drone ya pas COD atau ketemu orang yang menjual itu ya mesti ngajak teman yang bisa fly drone-nya ya. Nah, biar nggak nanti bermasalah ketika dibeli. Nah itu repot urusannya itu nanti. Cuman ada beberapa tips yang penting ya kalau membeli drone. Ini sebentar dulu, ini saya keluarkan dulu semua. Ada aksesorisnya. Nah yang saya dapat ya kalau beli drone itu kayak itu ya, dapat tasnya kayak ini yang memang dari DJ-nya kayak ini. Terus nih saya taruh di bawah. Nah kelengkapan lainnya kayak ini ya. Nah ini kebetulan yang Flymore combo ya. Jadi combo itu dia lengkap ya. Kalau yang combo itu ada charger hubnya kayak ini. Terus ada kabelnya ya. Nah kabel hubnya kayak ini dia. Terus ada lagi kabel-kabelnya ya. Nah ini penting nih. Jadi kalau sahabat itu dari sananya ya, dari pabrikan itu dia mengeluarkan 3 kabel ya. Nah kabelnya dilihat dulu sahabat. Biasanya dapat 3 kabel ya. Dan ini memang saya dapat ya. Nah jadi dia di remote-nya dia masuk tipe C kayak ini. Nah di remote-nya, terus keluarannya ini yang tipe C, mikro kecil sama untuk iPhone. Jadi mau pakai HP apapun dia bisa jadinya remote ini. Nah itu 3 kabelnya dicek dulu. Terus ada sambungan kayak ini ya. Nah untuk pengecasannya ini. Terus yang terpenting itu ada propellernya sahabatku. Propellernya jadi kalau beli baru itu dapatnya kayak ini ya. Memang 4 ya. Ada A dan B sahabatku. Ini jangan salah nih. Karena nanti ada A dan B. Nah ini yang ada bulatan orange kayak ini ya. Dan polos. Nah itu dapatnya segini emang ya. 8 ya. 8 bungkus ya. Dan plusnya yang sudah terpasang 4. Nah gitu dia. Kalau A7, kalau A2S Flymore combo ya. Jadi dapatnya kayak itu. Terus kita harus mesti dapat filter. Ini filter original bawaan dari drone-nya sahabatku. Jadi harus kita dapat yang begini. Nah kalau ini nggak dapat berarti harga harus menyesuaikan ya. Nggak dapat karena kalau dijual ini 500.000 gampang sekali ya. Jadi banyak yang minat ini filternya ini. Nah ini bawaan. Jadi filternya yang 4, 8, 16, 32 ya. Ini yang ND ya. Nah, ND 4, ND 8, 16 dan 32. Nah itu. Nah itu yang perlu dilihat. Terus yang lainnya ini untuk kabel charger ya. Nah itu ada, dan kita dikasih stok untuk sticknya 1 ya. Nah ini kalau memang baru. Kalau yang ini ya tambahan ini. Kebetulan ini yang punya saya dikasih ya. Jadi dapat tambahan. Dan memori saya juga dapat. Jadi dikasih tambahan ya. Nah jadi yang penting-penting itu ya. Terus kita lihatlah dari fisiknya dulu ya. Dari fisik remote-nya kita lihat ya. Nah seperti apa kayak ini, ada baret nggak di bagian bawahnya, atau pecah nggak. Nah itu. Dan biasanya kita langsung coba tes charger dia sahabatku.
Nah, nyampe di sana remote harus di tes charger ya. Nanti biar nggak nyampe di rumah sudah deal nggak mau charger, wah itu repot urusannya. Terus kita biasanya kita on kan dan cek ya fungsi-fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat di baterainya. Nah, ini yang penting nih sahabatku. Jadi setelah sampai di sana kita mesti cek baterainya ini. Cara cek baterainya simpel kok ini ya. Cara ceknya ya kita mesti tekan sekali ya. Tekan sekali. Nah, kalau dia nggak nyala kayak ini berarti dia habis ya baterainya. Nah, itu mesti kita cek. Nah, ini dia habis-habis banget ya nih baterainya. Kayak itu. Terus kita putar kayak ini ya. Kalau dia muter ya nanti dia akan kembung ya. Nah, kalau ada yang muter, nah ini kan nggak muter berarti flat ya baterainya. Ini baterainya flat kayak ini, jadi aman ya. Dia tidak ini. Karena yang terpenting itu kalau beli drone itu ini baterainya ini sahabatku. Kita mesti cek ya. Cek dia kembung apa enggak, dan biasanya kita nyalakan ya. Nyalakan di drone-nya kita nyalain, connect ke HP. Terus kita lihat cc baterainya. Nah, itu yang penting ya untuk ngecek baterai ya. Dicek kembung atau enggak, hidup atau enggak, terus cek cc baterainya. Jadi cc baterai itu kelihatan nanti di informasi baterai. Dicek itu dia kalau tinggi berarti sering dipakai ya. cc-nya kalau tinggi berarti sering dipakai. Dan kita langsung coba tes cas ya. Di sana di lapangan kita harus cek tes ya. Di charger dia mau nyarger atau enggak. Nah, itu untuk ngecek baterainya. Terus untuk ngecek aircraftnya simple sahabatku. Jadi kita mesti buka kayak ini ya. Yang pertama kita buka tutup gimbal kayak ini. Terus kita lihat segelnya. Nah, ini yang penting ya. Segelnya ini kita harus lihat di bagian sini karena segelnya itu kayak bulatan kecil gitu ya, bening gitu. Itu biasanya tertempel di sini dia. Di salah satu baut drone-nya ya. Nah, itu harus ada itu. Kalau dia segelnya itu nggak ada, bening ya. Bulatan bening itu berarti drone itu sudah pernah dibongkar dia. Nah, itu hati-hati itu. Nah, seperti itu. Dan untuk fungsi-fungsinya ya, sensor dan lain-lain kita mesti test fly ya. Nah, saran saya tadi harus mengajak teman yang bisa nerbangin drone sahabatku. Nah, itu ya. Terus tips yang selanjutnya itu kita mesti login ya, login ke aplikasi. Di aplikasi itu harus log out ya, atau di unbin ya, unbin namanya, di unbin dulu untuk pemilik yang sebelumnya ini. Nanti kalau masih terkait akun drone ini tidak akan bisa kita tukar-tukar ya remote-nya nanti. Nah, itu sama kayak HP iPhone ya, kalau dia dalam posisi masih lock kita nggak akan bisa pakai, jadi dia akan dijual murah. Nah, seperti itu. Itu tipsnya sahabatku untuk membeli drone second ya. Nah, itu beberapa. Ada yang perlu ditanyakan bisa di halaman komentar aja sahabatku untuk detailnya. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton. Salam dari saya Ustaz Balik Kamera. Sampai jumpa.